Hai Sobat Xtin, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi HD. Oke Sobat Xtin, kangen juga. Gue udah lama nggak recording menggunakan kamera iPhone. Oke, jadi kamera gue pakai saat ini adalah kamera iPhone. Dan bukan tentang iPhone yang ingin gue bahas di konten kali ini, melainkan tentang penggunaan gue nih. Suka duka gua menggunakan Google Pixel 6 ini guys. Oke, jadi sebenarnya udah terlalu basi untuk gua bahas sekarang karena handphone ini udah gua pakai 2 bulan. Ya sekitar 2 bulan dari gua upload pertama kali ketika unboxing produk ini. Dan ya cukup apa ya? Cukup udah terlalu lama. Tapi nggak apa-apa lah guys ya. Gue juga pengen ngebagiin pengalaman gue. Mungkin buat kalian yang pengen beli Google Pixel 6 ini di tahun 2025 ini kira-kira masih worth it atau enggak. Nah, kalian bisa nonton nih channel gue ini karena gue akan ngebahas khusus tentang Google Pixel 6 ini. Yaudah guys, nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk review mengenai produk yang tersebut. Oke, let's go. Oke Sobat Xtin, jadi pengalaman gue nih ketika gue unboxing Google Pixel ini berikut pemakaian gue yang kurang lebih sudah sampai 2 bulan ya guys ya, 2 bulan lebih atau 2 bulan kurang, gue lupa, pokoknya kayak gitulah. Oke, jadi gue akan kasih tahu sisi minusnya dulu atau plusnya nih guys nih. Mungkin sisi jeleknya dulu ya guys yang akan gue kasih lihat ke kalian. Oke, jadi sisi nggak enaknya dari si Google Pixel ini, yang pertama, soalnya ada beberapa juga nih guys nih. Yang pertama, ukuran bentang layar lumayan cukup besar. Kalian lihat bobotnya lumayan cukup gede ya kan. Karena gua tipikal orang yang lebih suka dengan bobot handphone yang ukurannya segini guys. Nah, kalian bandingin dengan Google Pixel. Tuh, jauh banget. Kayaknya kalau untuk tangan gue ini, gue lebih cenderung lebih suka di bentang layar itu di 4,5 inch atau 4 inch ya guys ya. Kalau Google Pixel ini kalau gue nggak salah di 5 inch ke atas deh kalau gue nggak salah. Jadi agak sedikit ribet. Nah, itu sisi gak enaknya. Karena kenapa gue bilang nggak efisien di tangan. Jadi kalau lu lagi pakai dalam kondisi satu tangan kayak gini, nah ini lumayan agak nggak kejangkau tuh. Nggak nyampe sini nih. Nah, sedangkan kalau kayak bentang layar kayak gini, tuh sampai ujung itu nyampe cuy. Dan Google Pixel ini nggak nyampe di tangan gue tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan penggunaan satu tangan kurang efisien. Dan kedua, bobotnya menurut gue lumayan cukup berat karena ini kan gue pakein casing ya guys ya. Karena kalau misalkan kalian tidak gunakan casing, nih gue buka ya casingnya sebentar. Jadi kalau kita nggak pakai casing, dia kurang lebih seperti ini bobotnya. Nah sisi nggak enaknya kalau kita nggak pakai casing, yang pertama itu licin, bodinya licin walaupun dia menggunakan bodi plastik. Ini kan tadinya gue kira kaca, tapi ternyata bukan kaca guys, dia plastik. Jadi lumayan sangat amat licin. Gue hampir 2 atau 3 kali, gue lupa, itu hampir jatuh ketika gue megang dalam keadaan tanpa casing. Jadi kenapa gue makanya beli casing yang seperti ini, jadi lebih enak aja gitu dipakainya, jadi nggak begitu licin-licin banget ketika dipegang di tangan gitu kan. Apalagi di menggunakan satu tangan kayak gini tuh nggak licin. Cuma sisi enaknya handphonenya lebih terlihat sangat tebal. Ya sebenarnya emang tebal sih handphonenya juga, walaupun nggak pakai casing juga emang tebal. Dan bobotnya lumayan cukup berat kalau menurut gue dibanding, karena gue dulu kan pakai iPhone 6. Jadi kalau misalnya iPhone 6 itu ya sedikit agak ringan lah. Kalau dibedain sama handphone ini kerasa lah bedanya. Itu sisi gak enak yang kedua guys. Nah yang ketiga, yang ketiga nih yang gua nggak suka itu kalau misalkan amit-amit ya guys ya, ke depan nih. Misalkan rusak nih layarnya atau baterainya atau ya intinya mah yang berbau-bau dengan spare part dari si Google Pixel 6 ini. Nah sisi gak enaknya itu susah banget guys untuk didapetin spare part, serius. Karena gue udah nyari baterai. Gue terutama paling khawatir kalau masalah handphone itu pertama baterai dan layar, karena itu yang paling rentan dan yang paling mungkin agak susah untuk dicari ya guys ya. Nah jadi baterai dan layar. Nah kedua, spare part tadi yang udah gue jelaskan itu susah banget ditemuin di marketplace. Sebenarnya ada, gue lihat, tapi gue kayak ragu lah, takutnya KW. Kalau baterai, kalau KW itu ngeri guys. Karena kenapa ngerinya? Ntar pas dipasang
cocok nggak cocok meledak handphone kalian. Tuh gue ngeri lah, karena gue pernah ngeliat di di YouTube waktu itu apa, gue lupa nama videonya, pokoknya intinya mungkin kalian kalau mau nyari lah di YouTube itu ada. Jadi dia baterainya itu bukan baterai ori ya kan, yang dipakai ke handphonenya, terus dipakai cas, main game segala macem lah, dia meledak gitu kan. Jadi kayak gitu gue agak ngeri cuy kalau masalah kayak gitu. Dan apalagi ya kekurangannya ya, ini sidik jari. Oke, gua sampai lupa sidik jari. Nah, sidik jari kalian lihat di sini ada sidik jari guys. Jadi kalau misalnya kalian tekan gini, tak dulu mati HP-nya. Jadi kalau misalnya kalian tekan, dia kan langsung kebuka ke menu. Oke, jadi sidik jari di layar ini ada sisi enaknya, ada sisi nggak enak ya guys. Jadi kalau sisi enaknya itu terlihat elegan gitu kan. Jadi bagian belakang body ponsel nggak kepangkas sama ya tombol-tombol sidik jari. Kalau kayak handphone Xiaomi ini kan sidik jarinya di sini tuh kalian lihat. Jadi kan kita harus pegang kayak gini dulu ke belakang gitu kan. Nah, karena gue udah penggunaan HP Sony dalam waktu yang lama, jadi gue udah terbiasa kalau sidik jari di belakang. Jadi ketika kita megang HP, pencet, layar udah langsung kebuka. Nah, kalau Google ini enggak. Jadi kita harus pegang di bagian tengahnya ini tadi. Nah, balik lagi kayak tadi. Kalau misalkan keadaan kita lagi di motor gitu kan, atau ya di motor lah misalkan lagi keadaan darurat, kita perlu angkat telepon atau bagaimana, ketika si handphone ini minta untuk dibukakan sidik jarinya, itu agak repot cuy, agak repot banget bener. Sisi repotnya sih seperti itu ya. Mungkin apalagi ya, kamera mungkin akan gue bahas kali ya. Untuk ada sisi gak enaknya juga sih di kamera. Oke, satu doang sih kalau kamera mah. Menurut gue Google Pixel 6 kalau dari segi kamera bagus, tapi untuk processingnya ya terlalu lebay gitu dari segi processingnya guys. Kadang ketika kita foto cepret dapat gambar, terus gambarnya diprocessing sama dia, diperhalus ataupun diperbagus, terkadang kualitas warnanya malah cenderung lebih lebay. Tapi juga kadang ada yang kualitas gambarnya malah bagus gitu, malah jadi bagus, ada juga malah yang jadi jelek gitu. Nah, itu sisi negatif dari kameranya guys. Oke, jadi itu adalah sedikit keluh kesah gua, pengalaman gua menggunakan Google Pixel 6 ini di tahun 2025. Itu sisi negatifnya. Sisi yang gua nggak sukain. Oke, dari sisi yang gua suka dari si Google Pixel 6 ini. Oke, sisi yang pertama kali gue datang, pertama kali handphone ini datang di rumah gue, dan ya di tangan gue udah aktifkan. Gue sangat amat terkejut karena gue sebenarnya gue udah tahu handphone ini bakal dapat update sampai kurang lebih tahun 2027, yang artinya masih ada 2 tahun lagi. Tapi yang membuat gue sedikit terkejut adalah ketika datang ini handphone langsung minta update dong, gila. Awalnya Android 15 langsung ke Android 16. Nah, di handphone gue Samsung ataupun Sony itu belum ada yang namanya minta update ke OS 16 guys. Nah, di Google Pixel ini gue udah ngerasain OS yang Android System 16 nih. Wah, lihat tuh kalian. Jadi dia udah langsung minta update. Gue nggak tahu deh, karena waktu itu updatean yang pertama itu masih versi beta, terus yang kedua dia udah kurang lebih udah 3 kali selama pemakaian gue pegang ini minta update software ya guys ya. Bentar, gue akan kasih lihat ke kalian. Nah, nih ini ada tulisan versi Android 16. Mana ada versi 16? Nah tuh kalian lihat, dia udah minta iPhone lagi, dia udah minta Android 16 tuh guys. Ini nggak bisa dipencet kan Android 16. Ya kayak gitulah. Jadi dia update terakhir itu tanggal 5 Mei 2025. Update yang pertama itu 1 Mei 2025, dan updatean terakhir yang gua update itu di 5 Mei 2025. Kurang lebih kayak gitu. Itu sisi enaknya guys. Nah, kedua, ini enak banget guys. Jujur ini ngebantu gue banget ya guys ya. Bentar, gua akan ambil contoh apa ya, nomor gue malah kesebar lagi ke siapa ya. Tatar guys, gue lupa. Oh, ke Google aja kali ya guys ya. Jadi ada sisi enaknya tuh seperti ini guys nih. Bentar ya. Nah, kayak gini. Jadi gue sangat kebantu banget sama yang namanya tombol mikrofon ini nih, yang di paling kanan ini nih, paling kanan pojok pokoknya. Jadi ngebantunya seperti apa?
gue kadang repot nih kalau misalkan lagi genggam satu tangan terus harus ngetik gitu, ataupun kalau emang gue kebetulan lagi males untuk apa ya, untuk ngetik lah, lagi males banget, gue pengennya cuman ngomong terus keluar gitu teksnya. Nah itu emang keinginan gue dari dulu, ada teknologi seperti itu, ternyata di Google tuh ada guys. Nah jadi kayak gini nih, gue tinggal pencet, nah gue tinggal ngomong nih sekarang ngomongan gue yang kayak gini itu langsung direkam sama mikrofonnya Google guys, tuh kalian lihat ya kan. Nah itu bener-bener enak banget sih kalau menurut gue, itu bener-bener enak banget ketika kalian emang lagi malas ngetik ya kan, pokoknya lagi males lah, intinya kalian pengennya tuh cuma ngomong, teks muncul gitu. Nah itu bisa guys. Nah fungsi itulah yang selalu gue gunakan sekarang di HP Google ini. Serius, itu enak banget. Perpindahan gue dari iPhone ke Google itu jadi menurut gue, yang tadinya gue pikir wah enak pakai iPhone, simple gitu kan, tapi ketika gue udah pakai Google ini gue malah ngerasanya cenderung kebantu banget gitu. Apalagi kalau gue lagi balesin chat-chat pelanggan gitu kan, karena kan gue dagang ya guys ya. Jadi kalau emang gue gak sempat untuk ngetik atau lagi repot, gue tinggal aktifin aja mikrofon yang tadi, ucapan gue itu bakal diketik teks sama dia, udah tinggal kirim. Simple, gila, enak banget. Nah terus ketiga itu tadi kedua ya guys. Ketiga, ya ini handphone baterainya badak banget guys, badak banget. Kenapa gue bilang badak? Ini gue pakai ya mungkin karena masih baru ya guys ya. Kita nggak tahu kalau pemakaian 1 tahun akan seperti apa, itu gue nggak tahu. Tapi kalau untuk pemakaian 2 bulan ini, 2 tahun dong, 2 bulan ini beneran HP-nya baterainya badak banget. Gue nggak tahu deh ini baterainya berapa ribu mAh, tapi kemungkinan feeling gue sih di atas 5000 mAh, karena Sony aja di atas 5000 mAh. Sony gue yang dulu tuh, Sony Xperia Z, itu baterainya pertama awet, tapi itu sono-sononya udah mulai bermasalah. Maksudnya bermasalah gampang habis, tapi awet banget. Itu gue pakai udah kurang lebih sampai 5 tahun baru gue ganti. Bener, gue nggak bohong, itu waktu Sony Xperia Z gue yang lama. Nah di Google Pixel ini itu sama guys, gue pernah seharian itu gue pakai lah ya guys, gue pakai buat chattingan, buka WA, YouTube ataupun Instagram, bikin konten video pun baterainya dalam sehari cuman kepotong setengah. Nah ini contohnya nih, kalian lihat tuh, gila. Karena pemakaian Google ini emang pemakaian handphone utama gue, karena sebelumnya kan gue pakai iPhone 6, itu emang penggunaan handphone utama gue ya guys ya. Jadi kalau di iPhone itu gue bisa sehari ngecas 3 kali cuy, 3 kali kalau baterainya udah lama. Tapi kalau misalnya baru ya sehari 2 kali lah, itu minimal untuk pengecasan. Gak pernah kalau seharian itu tuh nggak habis, itu mustahil kalau itu dari iPhone. Tapi kalau Google ini tuh seharian itu cuman kepangkas setengah cuy. Gokil, badak banget. Nah cuman spare partnya guys yang susah, karena gue takut kalau misalkan emang nanti rusak, baterainya bermasalah. Karena kan umur baterai mah ada lah guys ya, nggak bisa lah dipakai dalam seumur hidup, itu mustahil. Pasti kan ada masanya akan diganti, jadi ya seperti itulah. Nah terus keempat, dari segi responsif layar ya guys ya, gue suka banget sih dari layar dan sistem. Jadi menurut gue bentukan desain kayak gini, aplikasi kayak gini ya mirip sih sebenarnya sama Samsung juga sama kayak gini juga, cuman kayaknya gue ngerasa lebih simple di Google, dan juga untuk pemakaiannya juga enteng guys. Jadi kenapa? Jadi pertama kali handphone ini datang di sini ya kan, gue lihat waktu pertama kali gue lihat penyimpanan dari si handphonenya ini, jadi dia cuman kepangkas cuma berapa giga gitu. Jadi cuman sistem-sistem tertentu aja yang emang dimiliki Google. Kadang kan kalau kayak Samsung misalkan internalnya 32 GB misalkan, nah itu bisa sisa dari memorinya paling cuman 15 misalkan, atau 15 atau 13 ya kurang lebih. Enggak, kalau 32 ya paling sisa-sisa 20-an lah, 20 gigaan lah palingan, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau si Google ini, dia kalau nggak salah memorinya berapa ya, bentar guys, gue lupa cuy, bentar. Oh, dia memorinya itu cuman di 128 GB. Ini kan karena udah termasuk aplikasi guys ya.
Sekarang sih udah tergunakan di 37 GB. Jadi masih ada banyak karena aplikasi yang gue pakai juga lumayan cukup menguras kota pertama, terus juga menguras penyimpanan. Kayak Instagram, YouTube itu kan lumayan cukup gede gigabyte-nya guys ya. Lumayan cukup, gue nggak tahu deh megabyte atau gigabyte dari kedua aplikasi itu, YouTube sama Instagram. Tapi intinya tuh yang gue tahu itu besar aja untuk penyimpanannya. Nah, jadi sebelum adanya sosial media gue install di HP ini, itu dia cuman kepangkas di 10 giga atau 11 giga gitu. Gue juga cukup terkejut karena setahu gue biasanya nggak sejauh itu cuy untuk pemangkasannya. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima balik lagi ke update software nih guys nih. Oke, jadi update software dari si Google ini gue juga baca sih di Google ya guys, di Google sendiri ataupun di review-review orang. Katanya kalau HP Google itu HP yang paling spesial lah. Karena kenapa paling spesial? Jadi updatean apapun mengenai Android itu pasti Google Pixel sendiri yang ngerasain. Ya kan HP-nya Google, sistemnya dari Google, ya pasti otomatis dia dulu lah yang ngerasain ya kan. Kayak tadi gue bilang, gue baru datang aja nih pun udah minta langsung updatean ke Android versi 16 beta ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi update software itu cepet banget. Sedangkan HP gue yang Android yang kayak Samsung, Sony itu belum dapat update sama sekali di Android 16 cuy. Baru Android 15 aja terakhir tuh sistem di update gitu kan. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan mungkin gue atau sampai berapa bulan lagi Android gue itu bakal Samsung sama Sony gue bakal dapat updatean, gue kurang tahu. Tapi seenggaknya gue udah ngerasain Android 16 sebelum handphone itu dapat updatean cuy. Oke, dan lagi banyak soalnya kebagusan dari handphone itu tuh banyak banget cuy. Terus apalagi ya, gue lupa yang mau ngomong karena gue gak pakai teks, gue ngomong beneran jujur banget guys. Jadi apalagi ya, itu apa namanya, sama ini nih, sama kamera gue lupa bilang. Oke, jadi kamera dari Google Pixel ini jujur ya, menurut gue kameranya bagus banget ya. Kayak tadi gue bilang kan ada sisi kekurangannya. Jadi kalau sisi kenapa kok keluar? Oke, jadi sisi bagus dari si kamera Google Pixel 6 ini tuh ya, pertama itu untuk perekaman video dan untuk foto itu bagus banget serius, dan 4K-nya juga bagus banget, autofokusnya juga itu cakep banget nih. Kalian lihat ya guys ya, autofokus saya gua kasih lihat nih guys nih, bentar. Nih dari foto dulu aja kali ya autofokusnya. Nih kan gue lagi ngerekam gini, kalian lihat autofokusnya. Coba kalau video, coba video ya. Nih ini kan gue nih guys ya, kalian lihat nih. Tuh, kalian lihat fokusnya tuh. Itu cepet banget cuy. Tuh, gila. Ini kameranya emang nggak bisa bohong sih, bagus banget. Tapi gue jujur, gue belum pernah coba dalam keadaan low light. Katanya kan kalau HP Google ini emang terkenal bagus kamera malamnya. Gue belum pernah nyoba sih, karena emang gue jarang banget emang keluar malam, apalagi untuk foto-foto kayak gitu gue jarang banget. Tapi kalau untuk kayak foto objek orang misalkan atau suasana, gue salut banget sama si Google Pixel ini. Cakep banget. Terus pengambilan jepretannya juga cepet banget cuy, serius cepet banget. Kalian lihat ya, gue jepretnya sekali, jepret tuh. Itu mirip banget kayak iPhone guys. iPhone kayak gitu, cepet banget, jepret udah langsung dapat gitu. Nah itu sisi enaknya guys. Jadi gue udah ngerasain foto indoor ataupun outdoor menggunakan Google Pixel itu sama-sama bagus. Untuk stabilizer dari kameranya juga emang cakep banget. Pokoknya gak ada jeleknya lah. Cuman jeleknya itu sisi negatifnya ya tadi gue bilang. Jadi tuh dia kalau foto itu diprocessing lagi, diperbagus ataupun diperhalus gitu. Terkadang hasilnya ada yang bagus, kadang juga ada hasilnya yang emang malah jelek, malah lebay lah. Bukan ya jelek tapi lebay gitu, susah ngejelasinnya kayak gitu guys. Dan apa ya, misalkan apalagi udah deh kayaknya udah deh, nggak ada lagi kayaknya perlu gue bahas tentang pengalaman gue, kayaknya nggak ada lagi. Nah sekarang kesimpulannya adalah handphone ini worth it nggak untuk dibeli di tahun 2025. Oke, jadi si Google ini kan emang gue jadikan handphone utama gue ya kan, handphone utama, handphone yang akan gue gunakan dalam keseharian gue.
Oke, jadi kalau misalkan kesimpulan gue sih, menurut gue, jujur nih menurut gue, tapi pendapat orang berbeda-beda. Kadang gue bilang A, ntar kalian bilang B gitu, itu bebas gitu kan. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat secara pribadi. Jadi kalau menurut gue untuk Google Pixel 6 ini, kalau kalian mau beli itu cukup worth it. Kenapa gue bilang cukup worth it? Jadi gini, gue pengen punya handphone yang bisa dipakai dalam waktu yang panjang. Maksudnya panjang itu bisa di atas 5 tahun lah. Itu keinginan gue dari dulu. Kayak iPhone ini gue pakai kurang lebih udah 5 tahun atau 6 tahun gue lupa. Dan Sony Xperia Z gue dulu juga gue pakai udah sekitar mungkin 7 tahun. Lama banget pokoknya, dan itu jujur gak pernah rusak. Cuman baru rusak awal tahun kemarin kalau nggak salah, itu si Sony. Makanya gue beli Sony Xperia XZ3 itu yang terbaru guys. Nah kalau si iPhone sampai sekarang ini belum rusak. Ini buktinya masih gue rekam video. Kalian lihat kualitas gambarnya masih bagus banget, ya kan? Karena kemarin-kemarin emang gue pakainya udah ganti sih, udah bukan iPhone, menggunakan Google. Jadi kalau emang kalian orang yang nggak terlalu ngikutin, maksudnya nggak mau istilahnya setahun sekali ganti HP gitu kan. Misalkan kalian suka yang kayak gua, pemakaian jangka panjang, Google Pixel 6 ini masih cukup recommended ketimbang Google Pixel 6a. Karena Google Pixel 6a gua lihat dari harganya, oh rambut gua kira retak cuy. Jadi kalau Google Pixel 6a itu agak sayang sih guys kalau kalian ngambil gitu kan. Kalau gue harganya juga nggak jauh-jauh beda, mendingan ambil Google Pixel 6 aja deh daripada seri yang 6a. Karena kalau seri 6a itu kan emang seri paling murahnya Google kan, seri paling ekonomis lah ya kan, paling murah lah pokoknya. Jadi kalau gue saranin mending di Google Pixel 6 aja guys, jujur gak nyesel gue. Karena kenapa? Bedanya itu dari RAM guys. Kalau gue nggak salah Google Pixel 6a itu RAM-nya 4GB. Kalau ini 6 GB apa 4 GB gue lupa. Kalau ini bentar gue cek dulu ya. Ini kalau nggak salah RAM-nya 8 guys, 8 atau 6 gitu. Bentar gue cek dulu bentar ya. Kalau RAM di mana yang lihat ya? Bentar guys, gue RAM nggak tahu guys, di mana ya? RAM mana ya RAM? Ada penyimpanan doang cuy. Coba gue cari di internet aja lah. RAM Google Pixel 6. Gue cari bentar guys. Jadi RAM-nya itu ada di 8 GB yang gue bilang kan. Ya di 8 GB lumayan cukup. Coba kalau iPhone apa? Gue iPhone dulu ngomong. Coba kalau 6a, coba kita lihat ya RAM-nya berapa ya. Iya. 6a itu RAM-nya di 6 GB. Nah, bedanya 2 GB itu lumayan cukup kerasa sih bedanya. Dari 6 ke 8 itu bedanya lumayan cukup jauh ya. Cukup signifikan lah gitu kan. Kecuali bedanya 1 GB itu beda lagi ceritanya. Makanya gue saranin mending kalian beli di kok iPhone mulu. Masih belum bisa move on gue. Kalau kalian beli Google, mending Google Pixel 6. Tapi kalau misalkan budget kalian lebih, maksudnya bisa dinaikin dikit-dikit lah. Ya Google Pixel 7 juga bagus sih. Cuman kalau emang budget kalian minim, kayak gue kemarin, gue kan emang nggak nyari yang mahal-mahal banget gitu kan. Ya Google Pixel 6 ini lumayan cukup recommended. Dan untuk dipakai jangka panjang juga dia kemungkinan, tapi bukan kemungkinan, karena dari Google-nya sendiri juga udah bilang dia bakal dapat update software sampai 2027. Sekarang Android 16, berarti masih kecipratan Android 18 ya guys ya. Sekarang 2015, 16 ya betul. Berarti masih kecipratan 2 updatean software lagi untuk 2 tahun ke depan. Jadi lumayan cukup bagus gitu kan. Itu dari segi menurut gue. Tapi kalau misalkan sisi negatifnya, kalian juga harus pikirkan juga guys. Handphone ini kan emang gak resmi masuk di Indonesia ya guys ya. Jadi emang gak ada lah yang jual Google Pixel 6 ini. Untuk dapat barunya juga agak-agak susah. Ini juga gue dapat second ya kan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli Google Pixel ini, ya itu karena ngegaca lah. Ini gue ngegaca yang paling hoki cuy. Karena gue dapet yang emang gak ada baret sama sekali dari si handphonenya. Ini bener-bener kelihatan baru cuy. Walaupun gue nggak tahu apakah emang ada yang udah diganti atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi semua dari yang udah gue pakai di sini itu perfect banget. Oke, jadi kalau misalkan Google Pixel 6 ini ngegaca kalian, ya kalau kalian hoki, kalian akan mendapatkan yang bagus kayak gini, yang kayak gue punya.
Tapi kalau misalkan kurang hoki ya bisa jadi handphonenya dalamnya udah banyak yang diganti gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalian mungkin agak pikirkan lagi. Dan yang kedua, kalau misalkan rusak itu di Indonesia agak susah untuk kalian cari spare partnya, karena gue udah coba cari. Kayak tadi gue bilang, gue lihat di marketplace itu walaupun ada tapi bukan yang ori gitu man, yang KW. Jadi agak-agak ngeri lah. Kalau LCD-nya kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada yang gue bisa nemuin. Tapi kalau yang 6A itu gue pernah menemukan ada yang layar sama yang baterainya juga itu ada yang 6A. Makanya waktu itu gue sempat bimbang antara 6A atau yang 6 biasa gitu kan. Cuman yang tadi gue bilang keputusannya tuh dua. Gue lihat di harga sama lihat di RAM. Walaupun harganya beda tipis, tapi RAM-nya itu sangat beda banget antara 6 sama 8. Makanya kenapa gue pikir ya udahlah naikin aja budgetnya sedikit, terus gue ambil yang seri 6 dengan kapasitas RAM 8 GB kayak gitu guys. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. Buat kalian yang menyukai video hari ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulu Ade-Ade. Oke guys, gua Zulu Ade-Ade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulu Ade-Ade. See you next. Dan dadah, see you.